Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JTV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Samsul Arifin di acara Kisah Banyuwangi. Malam hari ini JTV Banyuwangi mengudara dari kompleks halaman Pondok Pesantren Mansaul Huda, Desa Gedung Wungu, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi. Sekali lagi aplaus yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, malam hari ini JTV Banyuwangi kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Mansaul Huda. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kiai Haji Suyuti Toha. Sehat Pak Yai? Mic-nya Pak Yai, sehat Pak Yai? Siap, insyaallah. Sehat ya, alhamdulillah Pak Yai. Mohon maaf ini JTV ganggu waktunya. Mestinya Pak Yai bisa istirahat, tapi sama JTV agak disandra waktunya Pak Yai ya. Silakan. Tidak apa-apa ya. Pak Yai, ini kebetulan adik-adik santri juga banyak yang ada di sini, juga yang nonton se-Indonesia Yai. Kadang TKI kita di luar negeri juga nonton. Nah, sebelum kita mulai Yai, ini mereka disapa dulu ya, pemirsa JTV yang ada di rumah dan mereka yang ada di luar negeri. Silahkan Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan singkat kami sampaikan para pemirsa JTV dimanapun berada, di rumah maupun wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, nasional dan di luar negeri. Saya sampaikan bahwa pada malam hari ini JTV ada di wilayah Tegal Delimo, Kecamatan Banyuwangi, di Pondok Mansaul Huda, pondok kami. Ya, nanti akan saya bicara apa nanti yang saya sampaikan, ya nggak lama, kira-kira hanya 1 jam aja. Yang pokok temanya adalah kebangsaan, yang pokok kebangsaan. Itu saja. Terima kasih Pak Yai. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Kiai Haji Suyuti Toha. Pak Yai, sebelum kita ngobrol masalah kebangsaan Indonesia ya, ini kita pengen ngobrol santai dulu terkait dengan jenengan ini. Mohon izin, Yuswa ini berapa? Umurnya berapa? Kalau tanya umur saya, sekarang sudah umur 82, hampir 82, hampir 83 insya Allah. Ya Allah. Cucu saya sudah 28. 28 kalau diparingi sehat ya. Tapi casingnya kayak 1 tahun jenengan ini ya. Apa rahasianya? Rahasia awet muda ini apa ya? Jamunya apa kira-kira supaya yang muda-muda ini bisa niru? Hidup sederhana. Nerima apa adanya, tapi jangan lepas dari usaha, sebab manusia diperintahkan oleh Allah hanya ikhtiar atau usaha. Ketentuan semua dari Allah. Masalah kesehatan itu menurut saya, kesehatan ini ngobrol-ngobrol dulu ya. Kesehatan itu cara Rasulullah ada 3 pokok. Jadi kesehatan itu antara lain yang bisa menjaga kesehatan itu jangan makan sebelum lapar. Jangan makan sebelum lapar. Ya. Saya setengah kenyang saja sudah mau makan lagi tapi. Ya. 1, jangan makan sebelum lapar. Rumusnya itu ya. Rumusnya. 2, setelah makan itu henti makan sebelum kenyang. Ini apa ini? Tantangannya, lawannya para santri ya begitu. Iya. Jangan makan sebelum lapar. Jangan makan sebelum lapar. Kalau makan, henti makan sebelum kenyang. Hentikan makan. Padahal ini jangannya pedas-pedas enak ya. Kalau kan tidak diselesaikan iman-iman sebenarnya. Nomor 3, jangan tidur setelah sholat subuh. Jangan tidur setelah sholat subuh. Ya. Ini pangkal kesehatan. Antara lain
itu. Padahal kalau Ramadan itu habis sahur, sholat Iya, subuh, tidur iya. paling nikmat itu ya. Illa lidoruratin, Hmm. kecuali kalau darurat malamnya mau ibadah apa terus kecuali itu. Itu saja. Kalau melanggar pantangan itu apa sebenarnya? Dampaknya apa kira-kira? Ya semua penyakit itu Nggih. kebanyakan timbulnya dari makanan. Tuh. Ya yang penting kita yang masih ini mudah-mudahan Nggih. diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur, Amin. tapi amal soleh. Amal soleh. Jangan sampai minta pada Allah itu, ya Allah berilah panjang umur. Jangan henti itu. Tapi tidak soleh-soleh. Tidak soleh artinya sebab Rasulullah menyampaikan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik Baik manusia itu manusia yang diberi panjang umur dan amal soleh. Wah, luar biasa ini. Kalau ya. hanya minta panjang umur berhenti diijabahi oleh Allah, tidak punya amal soleh, tuyuk-tuyuk rugi le urip, Oh iya, Pak. tidak punya amal soleh. Malah nyepet-nyepeti kira-kira Iya, begitu ya. karena Ya. itu kalau minta panjang umur, Hmm. kalau bahasa Arab, Allahumma tawil umrana wa hasin a'malana. Berilah panjang umur dan baik amal kita. Waduh, luar biasa pemirsa JTP ya. Ini kayak kultum kuliah subuh ini, tapi kuliah habis ba'da isya ini ya. Ya. Lanjut ya, lanjut ya. Ya. Iya, iya. Artinya bahwa memang kalau per hari ini Kiai tidak ada pantangan makanan begitu. Enggak ada. Kalau pantangan makanan apapun saya enggak ada Sampai hari ini ya. sampai hari ini. Ya Allah, hebat. Biasanya orang kan mau makan sate darah Iya, tinggi iya. ya. Makan gulai nanti darah rendah. Iya. Apa tadi orang kaya tapi tidak bisa menikmati hidup kan Iya, namanya begitu itu ya. banyak kayak gitu. Nah, ini banyak. tipsnya Kiai berbagi seusia melangkah menginjak 83 tapi masih strong, masih kuat gitu ya itu. Kalau saya alhamdulillah beberapa bulan yang lalu saya di Dokter Internasional Surabaya. Oh iya. Rumah Sakit Internasional Surabaya ya. Oke. Rumah Sakit Internasional Surabaya. Dokternya itu dari orang Arab namanya Habib Ilmi. Dan dokter ada lagi yang satu itu namanya lupa. Saya diperiksa itu kagum katanya. Sudah umur sekian kok masih kayak gitu tegasnya. Sedikit pun enggak ada penyakit. Malah ada yang kebablasan like ngomong. Kebablasan gimana ya? Kalau melihat ini menurut fisik Pak Kiai Secara bisa, diagnosis medis ya. menurut medis loh, Iya. menurut medis bisa-bisa Pak Kiai nanti umurnya sampai 100 tahun. Katakan Masya gitu. Allah, amin Tapi ya saya teman-teman terus ya. ngomong Iya. pada waktu itu, Hmm. ya jangan gitu Pak Dokter, semua itu Allah tahu Pak Kiai, saya semua itu Allah. Tapi ini menurut medis. Medis. Nah, semua ketentuan semua dari Allah. Ya, amin amin. Jadi memang saya lakukan di samping itu tadi apa 3 itu ya memang saya hati-hatilah sebab menjaga kesehatan itu harus diutamakan daripada mengobati penyakit. Biasanya orang kalau sudah filosofinya begini ya, kalau sehat itu mahal. Tetapi orang sakit tambah mahal karena Nah, rumah iya, sakitnya kan iya. internasional itu tadi Iya, ya. iya, iya. Seperti itu. Ya, kita sudah ngomong kesehatan tadi, sudah berbicara kesehatan. Sekarang kita masuk ke urusan pondok pesantren ya. Iya. Bisa cerita sedikit juga ya, kronologi sejarah pondok ini didirikan ya. Gini, saya mendirikan pondok ini pada tahun 74. 74. Iya. Wah, saya belum lahir itu. 74 itu di sini masih daerah merah. Tempat penjudian. Di sini ya. Iya. Insya Allah yang ingat saya yang mau Jumatan mau itu hanya 4 rumah. Lainnya itu judi semua, ini malah tanah ini merah. Nah, saya sendiri pada waktu itu kalau ada di masyarakat ada orang istilah Jawa, bayan itu mesti jagongan. Nggih. Orang jagongan di sini ya main. Gaple ya. Kartu gaple. Iya. Itu saya sering kalau ada orang bayan saya sergep apa melok jagung. Bukan melok gaple tapi ini ya. Ya, tapi kalau sudah jam 9 setelah ngaji saya Masuk salam situ masuk. ya. Gabung. Gabung. Nah, saya
ngomong bahasa Jawa, genten-genten aku tak dongeng, hanya gitu aja. Oh. Dongeng riwayat aulia, para nabi-nabi. Akhirnya kalau itu ada mainan itu saya masuk, sudah kartunya sep Langsung dilempit ya. langsung dilempit lengsor kloso. Dan tempat judi kan dulu. Alhamdulillah saya di sini punya kawan. Kalau ada apa-apa itu lapor saya. Alhamdulillah baru beberapa bulan yang lalu meninggal, namanya Pak Wadi itu baik. Oh, ya kalau Allah, ada ya. judi, ada mainan adu jago biasanya, itu ngomong saya, Pak Yai, enten tiang adu jago, tunggu di, kok. Saya datang. Saya hanya Datang nuntun sendiri apa dengan polisi ya? sendiri. Oh, tak kira. Hanya dengan nuntun sepeda ongkol itu. Kalau sudah di dekat, saya turun, saya tuntun, belnya itu saya bunyikan kering. Tahu saya gitu, biur sudah buyar. Judi, kalau judi banyak orang malah jiki maupun apa, kalau saya sudah tahu saya biur, nggak pernah saya ngelarang jangan judi, jangan jago, nggak pernah. Kalau ada gitu hanya saya liwat gitu aja, buyar semua. Maaf, ini kalau dekat ini yang untuk itu pendidikan yang sana, yang tingkat itu untuk SMK itu dulu ada orang di situ masih miliknya orang ini. Ada orang adu jago banyak di selatannya itu ada kandang jaran. Kuda ya. Kuda, jaran kuda itu di gedokan kuda, busuk dan rengnya itu dari bambu. Jadi pakunya itu roboh, jadi paku itu kami anu depan. Di barat utaranya ada aduan jago. Pak Wadi ngomong saya, Pak Yai, enten yang adu jago. Di mana itu? Akhirnya saya ke sana, hanya pedaan mubeng sana. Pas timurnya saya ngebel. Kering, tahu saya buyur. Akhirnya buyar, nerak kandang jaran. Nerak paku-paku itu tadi ya. Banyak yang kena paku itu karena takut. Hanya gitu, itu sejarah. Iya. Terus mulai ada di sini kalau sejarah itu, ada santri, asalnya anak-anak kecil-kecil yang ngaji di sini. Kecil-kecil itu hanya berapa orang. Terus saya reko, kalau para aulia itu karomah, kalau saya ya minta pada Allah supaya banyak. Itu saya akal. Kalau hari Selasa, malam Selasa Jumat libur saya gitu. Terus saya ajak mainan pencak tanpa belajar. Berarti guru silat berarti jenengan ya? Ya enggak guru silat. Jadi anak kecil-kecil kalau malam Selasa itu perai ngaji, hanya pencaan. Setelah tiup main silat. Itu terus banyak yang mau ikut. Boleh mengikuti, tapi harus ikut ngaji. Saya kan gitu. Akhirnya banyak di sini, mana-mana banyak. Ya, itu pertama. Awalnya berapa ya? Yang ikut-ikut ngaji jenengan itu awalnya? Ya, belum Mansaul Huda ya? Belum. Masih ngaji langgaran lah istilahnya begitu ya. Tapi langgaran, terus ada santri kakak saya Mbah Mangil, ada yang ikut saya dua. Terus ke sini, terus untuk membantu ngaji itu, akhirnya terus banyak itu. Akhirnya titik baliknya tahun berapa ya sehingga muncul pendidikan formalnya itu? Kalau formalnya ini belum lama. Masih istilah cara pitene sik netes ping pira. Tahun berapa, Adik? Baru ya berarti ya, 2013 ya, kalau itu. Sekarang 2023 ya 10 tahun ya, baru 10 tahun. Nah, kalau santrinya per hari ini berapa ya total? Ya kira-kira kalau ini yang datang masih belum semua, apa yang datang ada 30-an ya. Ya ada kira-kira yang datang, lainnya masih di rumah. Sebab di sini tuh yang banyak dari Sumatera. Sumatera ada ya? Lampung, Palembang, Jambi, yang banyak di Semarang, Rembang, itu yang banyak. Nah, alumni saya yang tua-tua itu, yang punya pondok pesantren di Papua itu ada 3 insya Allah pondok pesantren, kalau tidak 4, 3 di Papua ya. Di Papua. Waduh, Indonesia paling timur itu. Terus kalau di Jambi insya Allah 2 atau 3 itu. Jambi, Sumatera. Terus di Palembang juga Sumatera ada Selatan, apalagi yang di Lampung. Di Lampung. Bahkan yang di Palembang itu ada pribumi Palembang. Pribumi Palembang. Berarti yang Sumatera asli. Ya, di sini yang di sini 2 semuanya bikin pondok pesantren. Alhamdulillah, masya Allah. Dan pondok pesantren
ala ahli sunnah al jamaah juga. Semuanya ya Pak ya. Ya, malah yang namanya Abdul Fattah itu peresmian beberapa tahun yang lalu itu yang meresmikan di sana, ngundang bupatinya, bupatinya itu namanya Pak Iskandar, itu di Oki Okan Palembang. Komala Ilir ya, Ya. kira-kira begitu namanya lah. Setelah itu saya dibilangin dengan alumni Pak Kiai, nanti insya Allah yang datang Pak Bupati itu Iskandar namanya, masih saudara dengan Pak Hatta Rajasa. Oh masih Setelah saudara. ketemu di Pantas, saya tanya Pak Bupati, kenal-kenalan, saya tanya Pak Bupati apa kenal dengan Pak Hatta Rajasa. Loh, itu kakak kandung saya Pak Kiai. Waduh. Terus saya balik sini, alhamdulillah wajib alaina ta'dimin. Saya harus takdim 2 kali, saya gitu. Bab antum ibnu syarifah gitu. Loh Pak Kiai apa kenal dengan kakak saya? Ya kenal, saya sudah di rumahnya Pak Hatta Rajasa 2 kali. Waktu Pak Hatta Rajasa pada waktu itu satu paket dengan Pak Prabowo tahun 2014. 2014 betul ya. Ya, saya di rumahnya 2 kali. Terus saya cerita banyak-banyak, akhirnya saya serahkan Pak Bupati tolong bantu pondok pesantren ini, sebab yang bina pondok pesantren ini alumni saya. Oh iya Pak, sekarang malah ada 800-an santrinya. Berarti Mansaul Huda ini sudah menjamur ya Pak Haji. Ya. Istilah perangnya Jepang itu sudah ekspansi kemana-mana lah Ya, seperti ya, itu. ya Allah, ya, itu semua. Tapi Pak Yai pernah ke ini silaturahim ke Sumatera, ke Papua sudah? Sudah. Papua juga sudah? Kalau Papua itu malah saya datang ke Papua itu, pertama yang minta itu malah pengurus apa itu namanya Bu ini apa siapa perempuan, ketua Gerindra wilayah Papua, ketua wilayah, Ketua DPW lah ya, Ya, DPD lah. DPW. Iya. ya, itu ngundang saya untuk rojaban tanggal 27 Rojab pas tahun berapa itu sudah lama. Kok tahu saya kayak gitu? Iya Pak Kiai, saya tahu. Pak saya waktu ketemu di Jakarta di gedung pas pertemuan ini. Akhirnya saya malah bisa ketemu dengan alumni saya yang ada di sana. Oh, luar biasa. Pemirsa JTV, ternyata beliau ini juga tidak ujuk-ujuk kata orang bahwa Mansaul Huda ini tidak didirikan dengan seperti membalik telapak tangan, tapi dari sejarah beliau, bagaimana beliau open di sekitar pondok, masyarakat Abangan, kemudian karena kesabaran beliau juga bisa disulap menjadi masyarakat santri. Begitu juga santrinya, alumninya ternyata juga sudah berkembang kemana-mana, bahkan dari Pulau Sumatera, dari Sabang sampai Merauke sudah ada santrinya Pak Kiai Haji Suyuti Toha. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan obrolan santai saya bersama Kiai Haji Suyuti Toha setelah yang akan lewat berikut ini. Kini hadir di Banyuwangi, toko busana muslim terlengkap dan termurah. Toko Aldila eksklusif yang berada di Rogo Jampi menyediakan busana gamis, baju takwa, sajadah, kerudung aneka model seperti kerudung segi 4 atau pasmina, kerudung bergo langsung pakai, mukena dan aneka perlengkapan sholat lainnya. Toko Aldila eksklusif juga menyediakan aneka kebutuhan dan perlengkapan haji dan umroh. Juga aneka makanan khas Timur Tengah seperti kurma, kacang Arab, kismis, hanya di toko Aldila eksklusif yang berada di Rogo Jampi. Ayo datang ke toko kami, ajak kerabat, saudara, teman, insya Allah segala kebutuhan Anda dapat terlayani.
Ayo, tunggu apa lagi? Semua kebutuhan busana Anda dan juga keperluan haji dan umroh ada di sini. Bisa beli grosir atau eceran dengan kualitas terbaik dan diskon besar-besaran. Hai guys, kini ada pilihan tempat jual beli mobil second hanya di carshop.id. Ada banyak pilihan mobil berkelas dan berkualitas, bisa cash maupun kredit. Bermitra secara resmi dengan banyak lembaga pembiayaan, berizin OJK sehingga membantu memudahkan memenuhi pendanaan multiguna Anda. Selamat datang di carshop.co.id. Kita sudah berpartner, sudah bekerja sama dengan beberapa finance yang sudah terpercaya, terutama di Banyuwangi. Kita memberikan angsuran yang ringan, DP yang rendah, sehingga mempermudah konsumen untuk memiliki kendaraan tentunya yang sangat berkualitas. Beli mobil di Carshop.id, harga bersaing bisa nego. Mobil lulus inspeksi dan sudah terverifikasi. Dijamin mesin sehat, kaki-kaki empuk, interior bagus, AC dingin, bebas bekas tabrak, noka dan nosinya proses absah samsat terkait. Carshop.co.id, tempatnya mobil bekas berkualitas. Carshop.id, solusi cerdas pilihan mobil berkualitas. Kembali lagi bersama saya di acara Gesah Banyuwangi, masih dari halaman Pondok Pesantren Mansaul Huda, Tegal Delimo, Kedunggungu. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa CTV, selain dengan Bapak Kiainya, di belakang saya ini juga banyak adik-adik santri yang ikut ngobrol bersama kita. Yang paling ujung sana dari mana? Kabupaten sini aja Banyuwangi. Yang paling jauh mana ini? Sumatera ada? Ada. Waduh, yang Songkok Putih mana? Sumatera? Lampung. Waduh, yang jalannya dikunjungi Pak Jokowi kemarin ya. Bagus jalannya Tegal Delimo berarti ya. Iya. Sekali lagi aplaus yang mulia untuk para santri kita ya. Pak Yai, setelah tadi kita ngomong ringan terkait dengan pondok pesantren, terkait dengan ya masa-masa muda Pak Kiai ya. Sekarang kita agak nyentil sedikit di urusan kebangsaan. Pak Yai, sebagaimana kita ketahui hari-hari ini kan memang potensi di negara kita untuk tercapik-capik disintegrasinya kan tinggi, apalagi ini musim pemilu, ya musim pemilu, ada pileg, ada pilpres jadi satu, kemudian 6 bulan lagi ada pilkada, ada pilgub lah. Sebagai tokoh panutan yang hari ini tinggal tidak banyak kiai yang seusia jenengan yang masih eksis ya. Seperti apa pandangan Pak Yai? Terima kasih para pemirsa CTV yang berada dimanapun. Perlu saya sampaikan kaitan kebangsaan, karena situasi negara kita sekarang ini nggak perlu saya sampaikan, semua tahu yang kiranya sudah tidak aman-aman aja. Para pemirsa CTV yang kami hormati, kami cintai, masalah kebangsaan atau situasi Indonesia sekarang ini menurut saya
politik itu ada dua kelompok, dua macam. Satu dikatakan politik menurut saya, politik tingkat rendah. Oh, politik tingkat rendah. Dua, politik tingkat tinggi. Saya yang saya pakai, saya lakukan politik tingkat tinggi. Tingkat tinggi. Artinya politik rendah, politik praktis. Saya pakai politik tingkat tinggi, yaitu politik tingkat tinggi itu ada 3 macam. Politik kebangsaan, politik kerakyatan, dan etika politik. Dan etika politik. Artinya politik kebangsaan. Kita menjadi bangsa Indonesia, rakyat Indonesia harus benar-benar konsekuen dan proaktif untuk mempertahankan NKRI sebagai wujud final negara bagi bangsa Indonesia. Ini kebangsaan. Ini yang harus kita pegang dan kita lakukan. Jadi aktif mempertahankan NKRI. Ini sudah harus harga mati. Okay. 2, politik kerakyatan yang kita pakai. Jadi kita dan tokoh-tokoh masyarakat, ulama dan lain sebagainya, ini seharusnya terus aktif memberikan kesadaran kepada rakyat untuk melakukan, dan rakyat harus kita sadarkan untuk melakukan hak-hak kewajibannya. Kita di samping harus terus proaktif untuk memberi penyadaran, pencerahan dan penyadaran kepada rakyat supaya melakukan hak-hak dan kewajibannya, dan kita harus melindungi dan membela mereka dari perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun. Itu kewajiban, keharusan untuk kita sebagai tokoh masyarakat, ulama, tokoh-tokoh lain sebagainya. Nomor 3, politik tingkat tinggi adalah etika politik. Ini harus benar-benar kita lakukan, kita tanamkan kepada warga, kader-kader kita, warga Indonesia, umumnya kepada masyarakat, supaya tercipta, biar apa, tercipta politik yang santun, sehat, dan akhlakul karimah, bermoral, yang tidak melakukan segala macam cara yang menghalalkan segala macam cara. Ukuran akhlakul karimah dalam politik itu apa ya? Banyak kalau dikatakan. Artinya ya jujurlah ngomong, antara lain itu, antara lain. Jangan sampai memalsukan sesuatu yang tidak benar dia katakan benar dan lain sebagainya. Dilarang money politik. Ya, itu. Bab Rasulullah menyampaikan bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus di alam ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi etika harus kita lakukan, walaupun politik yang bagus, supaya tidak sampai menghalalkan segala macam cara. Ini harus kita lakukan. Ini namanya menurut saya loh itu, inilah politik tingkat tinggi. Berarti adik-adik santri harus kayak itu yang dilakukan. Saya belum nyucuk itu ya. Iya. Lanjut ya, lanjut. Itu kalau kaitan kebangsaan. Karena itu tadi disampaikan, karena kita di Indonesia itu mau menghadapi bermacam-macam pil-pilan. Pil-pilan, betul. Ya, pilpres, ada pilkada, ada pil apa lagi itu.
pil-pilan banyak pil sekarang banyak pil. Kebanyakan pil tambah mumet sebenarnya. Iya, tambah mumet. Karena itu harus waspada. Jangan angger pil. Iya. Jadi harus waspada. Apalagi pilpres pamannya. Bab ada rubama halaku alamin fi fasadi malikin wahid. Ini harus kita pedomi. Rubama halaku alamin fi fasadi malikin wahid. Hancurnya alam, kerusakan alam, pemain Indonesia ya alam Indonesia. Ini karena gara-gara kehancurannya malikin wahid. Raja yang satu, siapa rajanya, siapa anunya. Karena itu kita harus hati-hati dan benar-benar waspada. Nurani yang kita pakai jangan hanya karena ini dan itu, tapi nurani yang kita pakai. Para pemirsa yang kami hormati, untuk menghadapi situasi yang sekarang ini, kita sebagai masyarakat dan rakyat Indonesia, semua apapun yang terjadi, paman nanti pil-pilan, pilpres maupun pilkada dan lain sebagainya, kita harus tetap dengan pakai etika atau sopan santun. Upama yang didukung si A ini, si A, upama si ini ada calon ini, kita harus tetap menghormati satu yang lain sama yang lain. Jangan sampai mengolok-olok, mencaci maki. Tidak boleh satu sama tangganya, nggak boleh ya, Nggak walaupun boleh, beda jangan itu jangan. Bab ya calon yang ini umpamanya untuk presiden, umpamanya yang kelompok ini mendukung Pak Prabowo, yang saya dengan Pak Prabowo mencalonkan, terus selainnya siapa, umpamanya jangan mencaci maki yang lain. Tidak boleh. Nggak boleh. Tetap harus pakai akhlakul karimah, sebab semua itu calon-calon yang ada itu semua juga anak bangsa Indonesia. Kader terbaik negara ya. Kader terbaik semua, jadi sama menghormati menurut saya gitu. Yai, ini juga supaya adik-adik calon pemilih pemula ini juga tidak salah pilih ya, kan ada pileg, milih anggota DPRD kabupaten, ada provinsi gitu ya. Supaya adik-adik ini juga tidak milih kucing dalam karung. Nah, itu sebenarnya rahasianya seperti apa ya? Untuk mencari pemimpin yang itu tadi, yang punya akhlak, yang punya kewajiban, yang bertanggung jawab terhadap hak-hak dan kewajibannya. Gini ya. saja, gini dulu. Saya tadi disebut kiai, yang ngomong bahasa kiai gitu ya. Kalau bahasa kiai gini, Rasulullah sudah menyampaikan. Rasulullah menyampaikan gini, man istamala amilan wa huwa ya'rifu anna ghairu khairun minhu faqad khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Wa illam yakun tafsirannya di fikihnya wa illam yakun dzalika syar'iyan karena swi masyayikhil aswaq wal buldan. Barang siapa mendukung atau memilih pimpinan, pamannya si A, saya milih si A. Tapi di nurani kita yang lebih baik itu si B, yang mampu segala-galanya si B, di nurani dengan bersih. Tapi milih si A karena ada sesuatu, entah itu karena tunggal partainya atau masih tetangga, apa cok tahu gue duit umpamanya. Kok milih itu? Tapi di nurani yang baik ini, khanallah wa rasulahu wal mu'minin. Orang itulah yang khianat kepada Allah, khianat kepada Rasulullah, khianat kepada orang mukmin. Jadi kata kuncinya memilih harus dengan berdasarkan hati nurani, bukan karena nomor piro wani piro begitu ya. Bukan karena ini dan itu, bukan karena ini amplop dan sebagainya. Kalau memang diberi duit dari itu tapi nurani ini, ya terima saja. Masalah milik hak kita. Gitu. Ya dipilih lah, panci itu bukan nurani. Diberi duit ya terimonen gitu. Tapi ya meneng wae gitu. Itu jika dikai duit diposting nggak apa-apa berarti. Itu kalau menurut agama, menurut orang saya. Jadi semua yang kita lakukan itu ada tuntunannya. Islam itu
berludah ngidu itu saja diatur. Lek itu ngiwo. Masuk WC kaki kiri dulu, keluar masuk masjid yang kanan. diatur ya. Kalau masjid kaki kanan, keluar kiri dan sebagainya. Apalagi memilih pimpinan. Juga aturan ada kayak gitu itu nurani. Itulah antara lain. Kalau sebenarnya di fikih terus di agama, di Islam juga mengajarkan enggak ya yang namanya politik itu ada enggak ya kalau ada ya? Kalau politik itu setiap manusia hidup harus berpolitik menurut saya. Oh. Megawe saja, kerja saja ada politik menurut saya loh ya. Oh, okay. Politik itu suatu cara untuk meraih, untuk keberhasilan tujuan itu politik menurut saya. Sederhananya begitu ya. Iya, itu saja yang dipakai itu saja sudah. Iya, jadi orang selama ini kan politik selalu dikaitkan dengan kekuasaan. Ya. Padahal apa yang ngelamar calonnya saja harus berpolitik kan kira-kira begitu ya. Itu politik praktis namanya. Iya. Kalau nama politik dengan secara nama politik mutlak ya itu menurut saya cara hidup saja ada politiknya. Arep nikah nganggo politik biasane oleh kae cara-cara gimana. Jadi cara-cara untuk meraih, untuk mendapatkan tujuan, menghasilkan tujuan itu politik menurut saya gitu. Itu termasuk aja. Santri juga boleh dong ya berpolitik berarti? Ya boleh-boleh aja dong. Artinya memang tidak ada larangan dalam agama kita berarti. Enggak ya? ada. Yang penting itu tadi santun macam-macam. Nah, itu ya. etikanya itulah etikanya ya. itu. Etika. Ini kembali lagi. Kemudian hari ini kan juga banyak. Baik kalau di DPR saja, kalau kita kemarin teman-teman daftar di Kabupaten Banyuwangi itu kan ada 50 kursi ya. Kalau per calon per partainya ada 18 partai kali 50 kan berarti di atas 600 caleg jadi kursinya cuma 50 ya. Nah ini sebagai tokoh ya yang dalam banyak hal walaupun jenengan ini pengasuh pondok pesantren kan jenengan ini suhu politiknya para anak-anak muda ini ya. Bagaimana supaya teman-teman ini anak-anak muda kita ini terkadang kan kurang legowo ya. Kan siap menang ya, siap kalahnya itu tidak siap ya. Ini gimana ya untuk memberikan giroh paling enggak atine iso anteng kaya kiai gitu lah. Ora ngamuk elek kalah ya. Itu calonnya ta yang hak pilihnya. Yang mana ya? Yang kalau hak pilihnya 1,3 juta ya di Banyuwangi. Kalau calonnya hari ini itu di atas 500 calon. Ya. Kursinya hanya 50. Pasti yang kalah kan 450 ya. Dan kok Tegal terima sampai kali baru sing kalah ngamuk kan ya gimana gitu, ya kan begitu. Ini kalau kepada caleg-caleg itu menurut saya ya monggo-monggo saja lah. Tapi ya kita mencalekkan jadi caleg. Satu ya harus siap jadi, harus siap kalah. Ini yang berat ya. Iya. Siap dilantik tok lo ya. Iya. Dan semua itu saya minta ya semua itu manusia tadi sudah saya katakan kewajiban manusia itu hanya ikhtiar. Diwajibkan oleh Allah usaha. Ketentuan semua sudah dari sana. Jadi kalau yang jadi ya syukur pada Allah. Memang mencalonkan ya benar-benar harus bisa menerima dan menyampaikan apa aspirasi dari masyarakat, harus diterima, harus disampaikan benar. Kalau itu yang tidak jadi ya harus menerima, itu memang belum ada catatannya di sana. Iya. Harus sadar belum menerima. Ada garis tangannya ya. Belum ada garis tangannya. Tangannya sudah ada. Iya. Isi tangannya juga sebenarnya sudah ada, sudah keluar semua. Tangannya belum tercatat. Walhasil harus di lapang dada menerima qada dan qadar dari Allah. Semua apapun yang terjadi di alam ini adalah sudah ada catatan dari sana. Jadi saya minta lewat JTV ini yang dengar ya, lewat JTV benar-benar kepada para caleg-caleg manapun, kalau benar-benar mencalonkan satu ya harus siap jadi dan siap menang, siap kalah. Artinya siap jadi itu ya harus benar-benar nanti bisa menyampaikan, menerima aspirasi masyarakat. Jangan di situ itu hanya
cari kerjaan, Mhm. harus tanggung jawab, namanya saja sudah DPR. Nanti, Dewan Perwakilan Rakyat ya, yang Dewan diwakili. Perwakilan Rakyat, aspirasi rakyat ya harus benar-benar diterima dan dilakukan semaksimal mungkin atau semampunya. Yang tidak jadi ya memang itu di sana belum ada catatan atau tulisan jadi. Ya kalau besok lagi mencalonkan lagi ya tetap kayak gitu. Kita manusia hanya diharuskan usaha atau ikhtiar. Jadi manusia sebatas ikhtiar. Iya, Pak. iya. Jadi ikhtiar manusia itu 99% usaha manusia masih kalah dengan 1% takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menarik ini. Jadi tepuk tangan lah ini ya. Terutama adik-adik santri ini, katanya Pak Kiai kan 99% usaha, tetapi masih kalah 1% dengan takdir. Jadi takdir itu urusan vertikal ya, urusan pangeran itu. Ya kira-kira karena sesuatu itu kan kalau muslim kan harus ada aladina yu'minuna bil ghaibi gitu ya, bahwa ada sesuatu yang gaib dan itu menjadi rahasia. Ya kita ngobrol lagi. Ada yang disampaikan lagi ya? Itu tadi yang belum disampaikan. Kaitan Pilpres. Pilkada dulu. Banyuwangi kan 2024 se-Indonesia juga ya. Setelah 14 Februari coblosan Pileg Pilpres itu juga ada pilkada bupati dan gubernur. Kiai punya kisi-kisi enggak orang-orang yang cocok ngisi di Banyuwangi terus cocok yang posisi di gubernur selain Bu Hovifa gitu ya. Mungkin pandangan-pandangan Kiai ini bisa didengar. Saya belum sampai di situ, pilkada dan pilgub belum bisa membayangkan dia siapa. Hanya saja kalau memang diadakan saya pesan saja gitu. Jadi siapapun khususnya untuk Banyuwangi, siapapun warga Banyuwangi kalau memang yang mampu, yang siap untuk rakyat, harus pro rakyat semuanya itu ya harus benar-benar siap, sebab semua masyarakat Banyuwangi mempunyai hak mencalonkan bupati siapapun, mempunyai hak kalau memang mempunyai kemampuan. Punya kriteria khusus enggak ya pimpin Banyuwangi itu? Jenengan kan ini jenengan ini ring satunya Banyuwangi biasanya ya, siapapun kan soannya kan jenengan. Atau mungkin ada yang sudah soan ya? Belum ada yang bicara itu. Belum ada. Kecuali sekarang nggak usah ngomong dulu itu. Kalau yang sudah banyak ke rumah itu yang pilpresnya itu. Ya. Kalau pilpres ya sudah punya ini. Kalau masalah pilpres itu saya orek-orek saja supaya enggak sampai murat-marit. Menurut saya kriteria menurut saya yang harus atau siap untuk menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Saya baca saja. Biar gak murat-marit saya tulisannya nggak Arab, gak iso nulis Latin. Ampun dan ketinggalan apa tadi? Oh, genah. Oh ya Allah. Syurutul Imamah Indonesia. Syarat menjadi pimpinan nomor 1 di Indonesia menurut saya harus orang yang punya kepemimpinan yang kuat. Satu kriteria ini tercatat. Harus orang yang punya kepemimpinan yang kuat. 2, intelektual yang unggul. Jadi harus dari orang atau sosok yang intelektual yang unggul. 3, menguasai masalah ekonomi. Harus sosok yang mempunyai masalah ekonomi baik secara global, regional, internasional, dan nasional, serta punya kemampuan finansial atau dana yang cukup dan kuat.
Saya ulang, ini persyaratan atau kriteria nomor 3 dari saya. Alangkah baiknya itu. Jadi kriteria yang 3 harus sosok yang menguasai masalah ekonomi baik secara global, regional, dan nasional, serta punya kemampuan finansial, duit. Kalau calon nggak punya duit, cukup dan kuat. Nggak jadi berarti kalau nggak punya duit calon Yai. Gimana? Calon presiden nggak punya duit nggak jadi berarti. Wis gak kena kegundelan. Sebab kalau nggak punya duit, calon presiden gak duit sendiri, duit masih dari orang lain upamanya, ya mesakne negarane to. Dan nanti apa-apa ya kembalinya bosnya nang sing duit. Tapi kalau yang punya duit sendiri, kalau ada bantuan saya dukung jenengan Pak Upane, ya monggo oke. Kalau hanya untuk ndungkrak suara. Tapi kalau beri uang untuk kaitan dengan pilpres, no, ditolak. Supaya apa? Supaya bersih nanti untuk ngurus pemerintahan. Tidak ada kaitannya dengan yang lain, murni untuk kesejahteraan rakyat. Tapi dalam fikih kan nggak ada syarat duit ya. Seorang pemimpin calon presiden harus ada punya duit, ya, ada. Ini calon presiden ini harus orang secara mutlak orang yang tahu kebutuhan negara kita butuh apa. Jadi mencalonkan itu harus tahu apa kebutuhannya. Ada benjolan, wah ini ada joglangan, sing iso ngeprasi benjolan, iso nguruk joglangan, meratakan, harus itu. Kalau tidak tahu itu ya remek Indonesia. Malah benjol kabeh nih ya. Malah benjol kabeh, jeglong kabeh. Iya. Dari kriteria itu ada lagi ya? Ada, ya, masih ada lagi. Itu 3. Kriteria nomor 4. Harus sosok yang punya jaringan yang luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Sosok yang punya jaringan yang luas, baik di dalam maupun luar negeri. Nomor 5. Sosok yang punya niat yang tulus dan ikhlas untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI, menjaga keselamatan bangsa dan negara, mencintai serta mensejahterakan rakyat secara nasional tanpa pilih kasih. Wah, itu yang utama ya, tanpa diskriminasi berarti. Ya. Harus sosok yang punya itu. Saya ulang. Jadi calon itu menurut kriteria saya, orek-orek saya ini, harus sosok yang punya niat, yang tulus untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan NKRI, menjaga keselamatan bangsa negara, dan mencintai serta mensejahterakan rakyat secara nasional tanpa pilih kasih. Tanpa pandang bulu. Tanpa pandang bulu, jangan hanya kelompoknya sendiri saja. Dan nggak boleh diskriminasi lah intinya Ya. itu. Nomor 6. Dalam pengabdiannya, andaikan nanti sudah jadi dalam pengabdiannya, tidak ingin hanya menjadi penguasa, tetapi berkomitmen melakukan hal-hal kebaikan yang bersifat untuk rakyat, bangsa, dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45 yang sah dan amalannya. Waduh, tepuk tangan yang meriah teman-teman. Ya. Itu berarti berapa jumlahnya tadi Yai? Ya. Ada 10 atau berapa tadi itu? Hanya 6. Oh ya. Ya. Tapi kalau diperdir-perdir jadi banyak. Ya, kalau di satu-satu bagaimana? Yai, setelah jenengan menerangkan ada 6 kriteria untuk bakal balon presiden. Sekarang kan yang muncul ada ini Yai. Ada Pak Prabowo, kemudian ada Mas Anies, terus kemudian ada Ganjar Pranowo. Jenengan kita boleh tahu nggak Yai yang di sini bocorannya? Sebenarnya yang masuk di antara
3 itu siapa ya menurut Yai? Kalau di antara 3 calon itu, karena yang saya tahu loh, hanya satu yang tahu saya, Sinten Yai? hanya Prabowo. Oh, Prabowo. Yang 2 itu saya kan nggak jelas. Oh ya. Yang 2 saya nggak jelasnya saya nggak kenal. Apa belum pernah sowan yang 2 itu Yai? Belum pernah. Dan hanya tahu-tahu saja, hanya di TV aja. Saya akan ngomong apa? Kau ngomong ini, yang satu itu ini. Ya kalau benar, kalau enggak saya kan munafik. Tapi profilnya kan bisa dibaca Yai. Iya tahu profilnya. Tapi enggak perlu, yang penting kita dimanapun harus menghormati satu yang sama yang lain. Apa kita. Kelebihan Prabowo dengan Gini, dua menurut orang? saya. Ya. Yang saya ketahui, ini terus terang, saya yakin, ya, dan sampai hakul yakin. Hanya saja yang belum, sebab yakin itu ada tingkat 3, yakin, hakul yakin, ainul yakin. Ainul yakin nanti kalau sudah menjadi presiden baru kita, ainul yakin. Jadi yakin saja tingkatnya 3 ya? Iya. Waduh. Itu menurut agama gitu. Sebab yang saya ketahui dan keyakinan saya, ini menyebut sifat-sifat Prabowo yang saya ketahui, mata dan hati kepala saya, mata kepala, mata hati saya. Bukan JRE berarti ya? Bukan JRE. Ya. Maaf loh, sebab saya kenal walaupun jauh, saya orang kecil, orang desa, Pak Prabowo orang di sana. Saya kenal Prabowo mulai tahun 2001 kaitan dengan pencak silat waktu diundang di Banyuwangi Bupati Samsul. Jadi belum ada urusan dengan Pilpres berarti ya? Wah, enggak ada. Itu sebab saya tahu sifat-sifatnya Prabowo. Sifatnya kayak gini. Saya tulis ini sifat Prabowo. Sampai saya bisa mengatakan Prabowo ini bisa menjadi resi penyelamat negeri Indonesia. Resi itu suhu loh ya? Ya, pokoknya resi penyelamat Biksu Indonesia. lah itu ya? Satu, ya saya katakan resi penyelamat Indonesia. Bahkan kalau diberi titel, ya kita harus punya, kita bangsa Indonesia harus punya bapak bangsa. Bapak bangsa yang benar-benar tahu dan ngopeni bangsane, orang ngopeni bangsa liya. Itu satu. Yang saya ketahui Pak Prabowo itu adalah sosok pemimpin nasional masa depan yang bisa menjaga tegaknya kedaulatan negara, menyelamatkan keutuhan NKRI, menjaga keselamatan rakyat, bangsa dan negara. Ini sifat yang saya ketahui. Sekarang masuk di kementerian bisa menjadi ketenangan dan lain sebagainya, itu semua. Yang 2 ini berarti nggak bisa ya? Enggak, saya enggak ngomong yang 2, saya enggak tahu sifat sebenarnya. Saya takut kalau keliru nanti. Itu yang saya ketahui, nanti dianu saja. Dengan kriteria cocok apa enggak, itu aja. Jadi sifatnya Pak Prabowo itu dan karakternya saya benar-benar tahu. Jadi menyampaikan keutuhan negara, menjaga keselamatan rakyat, bangsa dan negara. Masuk di kementerian itu saja bisa mengamankan, bisa menyelamatkan uang rakyat berapa itu? 51 triliun bisa diselamatkan. Andaikan enggak itu katut dikorupsi, mbuh sapa sing korupsi. Yang menyelamatkan Pak Prabowo. Uang di mana itu ya? Di Menham? Enggak usah panjang-panjang, itu saja sudah. Nanti ditanya pemirsa uang dari mana itu Ya, kan gitu. pokoknya kan ngomong aku mari ya. Pak Prabowo bisa menjaga persatuan, ini yang pokok. Yang utama ya. Nah, ini sifat yang saya ketahui. Pak Prabowo bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Masuknya di DPR, di kementerian ini untuk menyatukan supaya tidak sampai benturan kaitan dengan Perpres kemarin.
andaikan tidak masuk, kayak apa korban kita. Ini harus tahu sebenarnya di dalam. Jadi bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan bisa memberikan kesejahteraan rakyat Indonesia secara nasional tanpa pilih kasih. Nah, ini kan sudah dilakukan terus oleh Pak Prabowo. Tanah Hambalang 200 hektar itu untuk mengelola rakyat dan sebagainya. Sudah, saya sering ke sana, jadi tahu sebenarnya gimana, saya tahu. Jadi Prabowo Semua itu untuk karena rakyat. memang jenengan ini ya, karena sudah beberapa kali face ya, berhadapan ya. Ya. Iya, bukan begitu. Dan lagi berani mengorbankan, di mana-mana menyampaikan untuk rakyat ini. Beliau menyampaikan jiwa dan raganya, hartanya pun untuk kesejahteraan rakyat. Saya tahu persis. Hartanya, jiwanya dihibahkan, gitu Iya, bahasanya. dihibahkan kan itu kata-kata, Ya, apalagi kalau ada kita kan kata-kata. hibahkan tanah, jiwanya Dan belum. pernah menyampaikan diri, saya hidup bersama rakyat, mati bersama rakyat, tenggelam bersama rakyat, timbul bersama rakyat. Waduh, luar biasa. Itu Tepuk tangan yang sebenarnya. meriah untuk kita semuanya. Seharusnya pimpinan orang yang kayak gitu, bukan hanya untuk kepentingan sesaat dan pribadi. Sebab kepentingan kita ini, bangsa ini, untuk cucu-cucu kita besok Indonesia itu gimana? Bukan untuk para politisi saja Bukan ya. hanya untuk para politik saja. Oke, terima kasih Yai. Pemirsa JTV, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan Ini dialog masih satu kita. tingkat Pak. Masih Pak ada yang satu Prabowo, ya? Jadi Pak Prabowo, sifat Pak Prabowo itu bisa menjaga serta menjaga kelestarian masa depan anak-anak cucu kita. Oke. Terima kasih Pak Yai Suyuti, nanti kita sambung lagi. Pemirsa JTV jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan obrolan kita bersama Kiai Haji Suyuti Toha setelah yang akan lewat berikut ini. Hai guys, kini ada pilihan tempat jual beli mobil second hanya di carshop.id. Ada banyak pilihan mobil berkelas dan berkualitas, bisa cash maupun kredit. Bermitra secara resmi dengan banyak lembaga pembiayaan, berizin OJK sehingga membantu memudahkan memenuhi pendanaan multiguna Anda. Selamat datang di carshop.co.id. Kita sudah berpartner, sudah bekerja sama dengan beberapa finance yang sudah terpercaya, terutama di Banyuwangi. Kita memberikan angsuran yang ringan, DP yang rendah, sehingga mempermudah konsumen untuk memiliki kendaraan tentunya yang sangat berkualitas. Beli mobil di Carshop.id, harga bersaing bisa nego. Mobil lulus inspeksi dan sudah terverifikasi. Dijamin mesin sehat, kaki-kaki empuk, interior bagus, AC dingin, bebas bekas tabrak, noka dan nosinya proses absah samsat terkait. Carshop.co.id, tempatnya mobil bekas berkualitas. Carshop.id, solusi cerdas pilihan mobil berkualitas. Hai guys, pecinta kuliner Banyuwangi. Ini hadir tempat nongkrong baru di Gajah Oleng Jogul Cafe and Resto. Cafe di tengah kampung, dijamin tempatnya nyaman. Di sini menyediakan menu seperti ayam kampung kesrut, ayam saus mentega, ayam goreng cobek bakar, ayam kampung bakar madu, bebek goreng cobek bakar, sup iga, iga bakar cobek spesial, aneka minuman, dan masih banyak menu lainnya. Kami hadir untuk memenuhi kuliner Kabupaten Banyuwangi. Harga akan terjangkau, pasti murah, dengan menu yang lengkap
menu tradisional yang insya Allah Anda semuanya akan puas. Gajah Oleng Joglo Cafe and Resto berada di Kepundungan, Srono. Pastikan ajak keluarga dan rekanan untuk menikmati lezatnya kuliner asli Indonesia. Halo buat teman-teman semuanya yang mau cari menu-menu tradisional khas Banyuwangi, aku rekomendasiin di sini di Joglo Gajah Oleng Cafe and Resto, tepatnya di Kepundungan. Menunya banyak, makanannya enak, harganya terjangkau hanya di Joglo Cafe and Resto Gajah Oleng yang ada di Kepundungan. Datang ya. Kembali lagi bersama saya dari Sumber Kepuh, Kecamatan Tegal Delimo, tepatnya di halaman Pondok Pesantren Mansaul Huda, asuhan Kiai Haji Suyuti Toha. Pak Yai, sebenarnya kita ingin berlama-lama karena obrolannya semakin malam semakin menarik. Ya, ini semakin menarik dan pemirsanya ribuan menyaksikan apa yang kita obrolkan pada malam hari ini. Tapi karena saya sudah dikontak oleh produsernya, maka ada waktu 1 sampai 2 menit untuk closing statement untuk Pak Kiai, untuk kata penutup berisi harapan dan keinginan Pak Yai terkait dengan nasib bangsa ini ke depan. Silakan Pak Yai dimulai dari sekarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk harapan masa depan kita khususnya Banyuwangi umumnya nasional untuk warga Indonesia. Marilah kita jaga Indonesia ini dengan benar-benar aman. Jangan sampai terjadi sekecil apapun yang bisa menjadikan ibunya bingungnya masyarakat. Walaupun mau ada pilpres dan lain sebagainya, pendukung dari manapun harus kita bisa menjaga keamanan. Indonesia harus aman dan harus harus bersatu. Kesatuan dan persatuan kita harus kita jalin. Adapun untuk Pilpres kemarin, monggo keyakinan masing-masing, jangan sampai ada yang mencaci maki dari salah satu calon yang ada. Semua anak bangsa kita. Kalau memang dianggap itu kurang sempurna watak manusia, semua tidak ada yang sempurna di Indonesia atau di dunia, kecuali yang sempurna hanya Rasulullah SAW. Kayak apapun pasti ada kekurangan dan kelebihan. Itu saja yang disampaikan. Mudah-mudahan Indonesia tetap aman, tapi berhasil mempunyai pemimpin masa depan yang benar-benar memenuhi kriteria yang saya tadi sampaikan itu. Satu-satunya menurut saya yang sesuai dengan kriteria yang enggak ada lagi kecuali Pak Prabowo menurut saya. Okay. Kalau antum semua monggo silakan. Okay. Itu terima kasih sekali lagi Pak Yai. Salamnya mungkin ya Yai. Ya. Salam jenengan ditunggu, salam perpisahan. Kami kira cukup itu saja. Mudah-mudahan pertemuan JTV ini membawa kemanfaatan untuk bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semuanya. Pemirsa JTV, demikian tadi dialog saya bersama tokoh sentral di Kabupaten Banyuwangi, Kiai Haji Suyuti Toha. Banyak intisari yang dapat kita tangkap dari apa yang dipesankan oleh beliau. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi bermanfaat khususnya bagi masyarakat Banyuwangi dan umumnya bagi masyarakat Indonesia. Atas nama kru JTV, Direktur Bapak Iqbal Mustika dan seluruh kru yang ada,
mohon pamit, mohon izin, kita akan berdiskusi pada lain waktu dan lain kesempatan, tentu dengan tema-tema yang lebih menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.